Perkenalkan, saya Yati Rahayuningsih dari SD Negeri Kaliwungu 2 dan berikut teman saya. Saya Joko Suranto dari SMK Negeri 1 Kaliwungu. Saya Sutinem dari SD Negeri Kenteng 01. Kelompok kami akan melakukan praktek supervisi akademik sebagai supervisor, kemudian sebagai coach dan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Pak Joko. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini sehat Pak Joko dan penuh semangat. Bu, jenengan kan akan mengadakan supervisi coaching. Iya. Nah, sebelumnya saya akan mengadakan pra-supervisi terdahulu dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui nanti jalannya coaching yang akan diadakan. Oke Pak, ya siap. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan nanti Pak, yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tadi, yang akan dikembangkan lagi yang lebih spesifik tadi kompetensi yang mana Bu? Rencana saya nanti yang akan saya kembangkan lebih spesifik dan mendalam lagi yaitu tentang kaitannya mendengarkan secara aktif dan tentang pengajuan pertanyaan yang berbobot Pak. Selanjutnya, indikator ketercapaian yang akan coaching Ibu lakukan nanti itu indikatornya seperti apa? Jadi indikator ketercapaiannya nanti ketika melakukan coaching, coach bisa menggali potensi yang ada pada diri dan menemukan solusi untuk pemecahan masalah pada dirinya Pak. Oke, terima kasih Bu. Semoga nanti coachingnya berjalan lancar. Amin. Sekian untuk pra supervisinya. Oke, Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pagi Bu Yati. Pagi Bu Tinam. Pripun kabari? Alhamdulillah sehat hari ini. Bu Tinam hari ini mau menyampaikan sesuatu kepada saya? Iya. Ibu ada waktu? Ada. Kalau ada waktu aku pengen curhat sebentar gitu. Kira-kira mau curhat tentang apa? Oh gini, aku tuh punya murid tapi nyut-nyutan, bingung mau cari solusi. Kira-kira kalau nanti Bu Yati bisa ngasih solusi. Oh ya, jadi muridnya Bu Tinam itu ada yang nyut-nyutan. Jadi tujuan kita hari ini adalah mencari solusi untuk murid panjenengan yang sering belajar nyut-nyutan gitu. Iya. Gini loh Bu, murid saya itu kan masih sedikit. Iya. Tapi kan ada satu anak itu kalau tidak mood itu dia tidak mau ikut pelajaran saya gitu loh maksudnya. Ya kadang ada di kolong meja, cuman main-main gitu. Cuman aku bingung solusinya apa kira-kira biar anak itu senang gitu. Selama ini Bu Tinam sudah melakukan apa? Selama ini yang aku lakukan, yang pernah aku lakukan itu pakai kertas tiktok itu ya, yang warna-warni itu loh. Tapi yang masih nyut-nyutan juga, anak tersebut mau nulis, mau membaca. Kalau di P itu dia genep nulisnya. Iya. Cuman memang tulisannya agak besar-besar. Tapi kan mending masih pakai stick note itu dia mau nulis, ditempel itu kan senang pilih warnanya. Cuman itu tadi untuk menimbulkan nyutnya lagi atau moodnya lagi supaya terus-terusan bisa menyenangi itu kok masih sulit, masih istilahnya apa ya? Ini wow, ada mood, ada tidak itu. Selama ini Bu Tinam melakukan pembelajaran itu menggunakan metode yang bagaimana? Pernah itu saya setel ke video, kan itu anak kelas 2. Saya setel ke video gitu. Ya mau memperhatikan, tapi kan kadang ya itu lagi kembali ke moodnya. Kalau dia tidak mood, mau disetel ke video berapa menit atau yang menyenangkan, dia juga tidak mau. Tapi pada saat moodnya datang, suruh nulis, suruh memperhatikan, oh siap. Itulah untuk menimbulkan atau menggugah moodnya itu, aku sampai bingung nih, bagaimana gitu loh. Kira-kira Bu Tinam punya rencana apa dulu?
ke depan itu pengen menggunakan pembelajarannya bagaimana, atau cara yang bagaimana biar anak itu tadi belajarnya itu konsisten, tidak nyudutan, itu kira-kira pikiran mau bagaimana? Ini yang belum aku lakukan itu, atau aku bisa coba ya. Okay. Itu kan anakku cuma sedikit. Muridnya Kalau berapa, Bu Tina? laptop yang kelas 2 itu cuma 2. Kalau laptop itu kan bisa untuk gantian, kan biasanya anak tak suruh melihat saja video. Ini angan-angan saya itu nanti laptop itu saya buka, anak biar ikut belajar itu saya suruh ngetik gitu, kayaknya kok mau ya. Jadi Tapi anaknya kan ngetik, coba iya nanti biar anak latihan ngetik sih itu, jadi saya beri kebebasan supaya anak langsung berusaha untuk ngetik pakai laptop. Ini belum saya lakukan, baru angan-angan. Kira-kira Bu Tina mau melaksanakan itu kapan kira-kira? Ini tadi kan hari Sabtu, untuk jadwal yang kelas 2 itu kan hari Selasa. Besok hari Selasa akan menggunakan itu metode itu. Jadi anak biar dua anak itu biar gantian, sekarang ngetik, nanti yang satunya biar nulis di stick note atau secara gantian. Ya, Seperti berarti itu. Bu Tina nanti akan mencoba menggunakan laptop nggih untuk media pembelajarannya. Baik Bu Tina, tadi sudah mau direncanakan hari Selasa ya? Iya, hari Selasa. Nanti saya tunggu untuk kabar baiknya dari Bu Tina. Kalau sudah melaksanakan dan hasilnya seperti apa, nanti boleh cerita lagi kepada saya. Oke. Lega aku bisa ketemu dengan. Kemarin kok enggak cerita seperti itu ya. Ya, terima kasih Bu Yati. Semoga nanti bisa tak terapkan, anakku juga bisa memperhatikan. Iya, amin. Senang Berhasil ya Bu ya. itu tidak menyucikan lagi. Iya. Terima kasih Bu Yati dan selamat pagi. Selamat pagi. Oke Bu Neng, gimana tadi proses coachingnya Bu? Alhamdulillah Pak, tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan buat apapun, sesuai dengan keinginan. Tadi saya lihat juga sudah sangat lancar, tidak ada kendala. Kemudian bagaimana tadi untuk proses coachingnya itu sudah melakukan sesuai dengan alur yang sudah ditentukan, yang sudah direncanakan atau belum? Alhamdulillah tadi sudah Pak, sudah berjalan sesuai dengan alur, sesuai dengan alur cerita ya. Jadi sudah ada tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian ada rencananya, kemudian ada tanggung jawabnya Pak. Ya. Ya, tadi saya juga sekilas sudah melakukan pengamatan, sudah saya catat. Jadi untuk alur cerita memang sudah terpenuhi. Kemudian selain terpenuhi juga alurnya sudah runtut, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana tindak lanjut, sampai pada tanggung jawab. Kemudian Ibu, rencana ke depan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan agar coaching nanti bisa lebih efektif dan efisien lagi? Ya, rencana saya ke depan nanti Pak untuk proses coaching, jadi saya ingin memperdalam tentang alur cerita agar proses coachingnya nanti bisa lebih berjalan lebih baik lagi dari yang saat ini Pak. Oke, terima kasih Bu Neng. Semoga ke depan bisa lebih baik, lebih sempurna lagi untuk proses coachingnya. Itu dulu. Sama-sama, saya juga terima kasih. Oke. Sampun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Tina. Iya, pagi Bu Yati. Bu Tina hari ini mau melakukan supervisi ya Bu ya? Iya betul. Baik Bu Tina, sebelum melakukan supervisi, saya ingin melakukan pra-supervisi terlebih dahulu. Iya. Nah, untuk itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Tina kaitannya proses coaching nanti. Yang pertama Bu Tina, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Tina nanti dalam proses coaching? Dalam proses coaching nanti, kompetensi yang akan dikembangkan adalah kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Bu Tina. Kemudian Bu Tina, kira-kira yang akan dikembangkan lebih spesifik lagi, kira-kira yang mana Bu Tina? Kompetensi yang lebih spesifik
Di antaranya itu adalah mendengarkan aktif. Ya. Selain itu nanti akan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, sangat bagus sekali. Kemudian indikator apa yang ingin Bu Tinem capai ketika melakukan proses coaching nanti? Apa ya? Nanti yang akan saya lakukan itu adalah menggali potensi yang ada atau yang akan dimunculkan itu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Iya, ya baik, sangat bagus sekali. Nanti semoga berjalan dengan lancar ya Bu. Dalam proses supervisi tidak ada halangan suatu apapun, indikatornya bisa tercapai. Untuk proses supervisi saya kira cukup. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Oh baik Bu Yati, terima kasih sudah. Terima kasih, selamat pagi. Pagi Bu. Selamat pagi Bu Sepinem. Iya, selamat pagi Pak Joko. Apa kabarnya Bu? Pangestune baik. Mohon maaf ini mau mengganggu waktu Bu Sepinem sebentar. Oh iya, kebetulan nih kosong. Jadi saya akan diskusi nanti minta solusi seperti apa dari Bu Sepinem tentang pembelajaran yang saya lakukan Bu. Kira-kira tujuan dari percakapan ini kira-kira untuk apa ya? Jadi siswa saya itu akhir-akhir ini dalam 2 bulan ini kurang fokus dalam pembelajaran. Kebanyakan mengantuk, jadi kurang fokusnya itu mengantuk. Nah di sini nanti saya akan diskusi bagaimana supaya siswa yang tidak fokus karena mengantuk tadi dapat teratasi sehingga aktif lagi dalam pembelajaran. Kira-kira dari Pak Joko apa yang pernah Bapak lakukan untuk mengantisipasi anak tersebut? Jadi selama ini yang saya lakukan kalau anak itu kurang fokus karena mengantuk itu siswanya saya tegur, kemudian setelah itu saya minta untuk cuci muka ke kamar mandi, bahkan sampai mungkin basah rambutnya agar tidak mengantuk lagi. Tapi cara seperti itu kurang efektif karena masih banyak siswa yang setelah itu masih mengantuk lagi Bu. Terus kira-kira rencana apa selain yang sudah Bapak lakukan tadi untuk mengatasi? Ya, kemudian saya berpikir indikator mengantuk itu apa saja. Kemudian untuk itu saya nanti akan melakukan identifikasi kebutuhan siswa saya. Jadi di awal pembelajaran semester depan nanti saya akan buat angket tentang kebutuhan siswa yang berkaitan dengan mengantuk tadi Bu. Kemudian yang kedua saya akan mengadakan ice breaking. Jadi di sela-sela pembelajaran siswa nanti akan saya minta untuk menggerakkan badan. Selain itu juga saya akan merancang pembelajaran yang lebih menarik perhatian siswa lagi. Berarti Pak Joko sudah merencanakan akan dilaksanakan kapan tadi? Karena semester ini sudah berakhir, sudah mulai penilaian akhir semester, rencananya di semester depan agar lebih efektif itu akan saya tindak lanjuti Bu. Kira-kira ada rencana lain apa tidak selain itu? Sementara itu dulu Bu yang akan saya lakukan. Bagaimana Pak Joko kira-kira tadi kan Bapak sudah bercerita sedang menemukan apa tadi mau rencana-rencana tadi. Kira-kira perasaan Bapak bagaimana sekarang? Saya merasa yakin terhadap apa yang saya lakukan. Kemudian dengan diskusi ini tadi segera akan saya rancang mulai dari sekarang. Nanti juga teman sejawat saya akan saya mintai tolong apabila saya lupa untuk mengingatkan. Iya, berarti Joko sudah melibatkan Bapak Ibu guru lainnya juga ya. Iya. Ya. Semoga saja yang diharapkan sama Pak Joko juga cara-cara yang direncanakan Pak Joko nanti bisa terlaksana. Iya, terima kasih Bu atas dukungannya. Iya, saya dukung. Semoga berhasil. Selamat pagi Bu Tinem. Iya, selamat pagi Bu Yati. Bagaimana proses coachingnya tadi? Iya, berjalan lancar. Alhamdulillah. Baik Bu Tinem, sebelumnya di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi kepada jenengan. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Nanti dijawab ya. 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 Bu Tinem, apakah
pada saat proses coaching tadi indikator jenengan sudah tercapai? Iya, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Iya, berarti sudah tercapai ya Bu ya? Iya. Iya. Kemudian saya tadi juga sudah mengamati dari proses jenengan melakukan coaching itu sudah bisa menimbulkan atau memunculkan penyelesaian masalah yang telah dihadapi. Kemudian Bu Tina, untuk mengembangkan proses coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin jenengan kembangkan? Kompetensi yang akan dikembangkan berikutnya adalah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menyelesaikan masalah. Sesuai dengan alur Ya, Tirta sesuai ya Bu dengan ya. alur Tirta. Iya. Jadi nanti alur Tirtanya lebih mendalam lagi seperti itu ya Bu Iya. ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Tina hari ini sudah melakukan proses coaching dengan baik. Ya. Sekian, semoga nanti ke depan bisa berjalan lebih baik lagi ya. Iya, terima kasih Bu Yanti. Oke. Ya, selamat pagi Pak Joko. Pagi Bu Sitinem. Begini, sebelum mengadakan coaching itu Oke. kan ada kegiatan pra-supervisi. Iya. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Iya. Pak Joko. Iya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Iya Bu, jadi dalam coaching nanti kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga pertanyaan berbobot. Iya lah. Dari ketiga kompetensi itu kira-kira yang akan penjenengan yang lebih spesifik lagi itu kompetensi yang apa? Oke, yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Iya. Terus menurut Pak Joko, Ya. indikator ketercapaian dalam coaching itu yang seperti apa keberhasilannya? Oke, saya nanti berharap setelah adanya coaching itu coach atau yang berdiskusi dengan saya itu bisa menemukan potensi yang ada dalam dirinya, kemudian dari potensi yang ada di dalam dirinya itu coach dapat menyelesaikan masalah yang ada atau yang sedang dihadapi. Iya Pak Joko. Kiranya itu beberapa pertanyaan dari saya. Harapannya nanti dalam pelaksanaan coaching berjalan lancar. Terima Ya, kasih. terima kasih. Selamat pagi Pak Joko. Pagi Bu Ning. Pak Joko, saya boleh minta waktunya sebentar? Oh boleh, silakan Bu Ning. Iya. Pak Joko, saya ingin ngobrol sedikit tentang pembelajaran saya di kelas Pak Joko. Oh oke. Jadi obrolan kita kan nanti terbatas ya Bu Ning. Iya. Kira-kira tujuan dari diskusi atau obrolan kita ini apa Bu? Iya Pak Joko, jadi tujuan pembicaraan kita kali ini, saya itu punya masalah di kelas. Ada murid saya itu ketika belajar dia itu tidak mau fokus dengan apa yang saya sampaikan. Jadi murid tersebut asik dengan dunianya sendiri, lari ke sana ke sini, tidak mau menulis dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Jadi itu masalah dalam pembelajaran Bu Ning yang akan kita diskusikan. Oke. Sebelumnya saya ingin meminta solusi dari Pak Joko nanti untuk pemecahan masalah yang saya hadapi tadi seperti apa, seperti itu Pak Joko. Oke. Sebelumnya apa saja toh yang pernah Ibu Ning lakukan untuk mengatasi masalah itu tadi? Sebelumnya Pak Joko, saya sudah menggunakan beberapa teknik, misalnya dengan menggunakan nyanyian-nyanyian dalam belajar untuk berhitung, seperti itu Pak Joko. Tapi itu ternyata masih belum bisa menjadikan anak tersebut lebih fokus lagi. Ya. Terus kedepannya setelah apa yang Bu Ning lakukan, rencana apa lagi yang akan Bu Ning lakukan supaya anak lebih fokus lagi? Rencana saya ke depan Pak Joko, jadi nanti saya ingin membuat media pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk anak tersebut. Jadi anak tersebut merasa senang dalam belajar, jadi dia seperti bermain-bermain dalam pembelajaran, seperti itu Bapak. Misalkan dengan membuat, saya nanti tunjukkan membuat puzzle atau apa, jadi dia bisa sambil belajar dengan bermain, seperti itu Pak. Bagus sekali, jadi anak bisa lebih tertarik ya terhadap pembelajaran. Kemudian rencana tadi
akan dilakukan kapan pun? Ya, rencana saya Pak Joko nanti ini kan baru pelaksanaan PAS, jadi nanti setelah PAS ini nanti akan langsung saya terapkan ke anak tersebut Pak Joko, jadi semester berikutnya nanti. Gitu. Oke, jadi karena rencananya cukup baik, bahkan sangat baik sekali, segera dilakukan, dirancang mulai dari sekarang. Kalau perlu mungkin ada teman sejawat atau apa untuk mengingatkan supaya tidak lupa. Iya Pak Joko, jadi nanti saya tetap akan melibatkan dari rekan guru, kemudian kepala sekolah mungkin bisa mengevaluasi saya, kemudian nanti bisa mengingatkan saya untuk pembelajaran yang selanjutnya bisa lebih baik lagi seperti itu Pak. Oke, bagus sekali Bu Neng, semoga apa yang kita diskusikan nanti dapat Bu Neng laksanakan, hasilnya memuaskan, siswanya Bu Neng dapat belajar lebih aktif, lebih fokus. Amin. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih atas solusinya. Jadi nanti saya bisa menerapkan kepada anak didik saya. Bagaimana proses coachingnya tadi? Oke, terima kasih Bu Sinem. Untuk coaching berjalan dengan aman, lancar Bu. Dalam proses coachingnya tadi, apakah sudah sesuai dengan indikator yang kemarin saya tanyakan? Oke, jadi tadi dalam proses coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta, mulai dari tujuan yang saya tanyakan, untuk coach sudah menjawab dengan baik, kemudian setelah itu saya menanyakan identifikasi masalah, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab atau kapan pelaksanaannya itu sudah terjawab. Iya, dari hasil observasi saya tadi telah dilakukan proses coaching sudah sesuai dengan alur kita. Sudah melakukan kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Jadi dari proses coaching yang saya lakukan tadi, saya ingin lebih mendalami lagi pelaksanaan coaching dengan menggunakan alur Tirta, mulai dari kompetensi, strategi yang dilaksanakan, agar nanti ke depannya itu saya benar-benar lebih mampu, lebih bisa lagi untuk melaksanakan proses coaching. Iya, selamat Pak Joko, sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi proses praktik supervisi akademik dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.